Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Seperti apa nih berita terbaru dari kasusnya Vina? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Warga menatap sinis kakak Vina pergi umroh. Waduh, kok bisa ya? Mungkin dari uang royalti film kali ya. Beliau berdoa di sana mungkin. Umroh. Marliana, kakaknya Vina, saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Padahal sidang PK kasus Vina sudah mendekati putusan. Marliana menyebut umrohnya itu dalam rangka menenangkan diri. Marliana mengaku sangat capek disalahkan terus-menerus. Sampai-sampai banyak orang melihatnya dengan sinis kemanapun ia pergi. Padahal ia tidak tahu menahu dengan semua fakta-fakta baru yang terungkap lewat persidangan PK. Sehingga dia kini memilih mendekatkan diri pada Allah saja. Marliana juga sudah ikhlas jika memang Vina dinyatakan kecelakaan. Bukan. Dibunuh. Waduh, mana aibnya keluar semua lagi ya kasusnya Vina ini kan ya guys ya. Nah kita lanjut lagi. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? 5 orang yang dikejar, sisanya mana nih selain Liga Akbar? Kok nggak kelihatan katanya guys ya. Ini aku nonton video ini ya guys ya, tapi kok berasa ya yang tahu ceritanya malah penyidiknya, bukan si Jayanya ya, atau pelaku korban ini sendiri gitu ya. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh di flyover ya. Itu jatuh ya. Wajah-wajah tekanan, penuh tekanan. Pak warna Tuh. tadi ke biru. Terkait dengan kasus Menko Polhukam turun tangan di kasus Vina. Perintah akan kebintang berjatuh. Alhamdulillah ya, Kompolnas sudah turun tangan ya. Tapi yang sangat disayangkan, kenapa harus ada korban dulu? Harus viral dulu baru turun tangan. Tapi kita harus juga bijak ya dalam menanggapi ya situasi-situasi di luar sana. Ada yang pro, Ada yang kontra. ya. Itulah proses ya. Kita juga harus menghargai pihak-pihak yang sudah berjuang untuk mengungkap kebenaran ini. Kalau saya selalu melihat dengan logika ya, saya tidak bisa terprovokasi oleh suara-suara sumbang di luar sana yang tidak ada bukti, tidak ada relevannya ya. Seperti ada wanita yang selalu koar-koar, dia merasa dirinya adalah hebat ya, dan nggak ada bukti ya. Jadi saya melihat Pak Deddy Mulyadi dengan podcast-podcastnya itu adalah yang relevan ya. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya, kita pun harus bijaksana. Kita serahkan kepada ahlinya. Karena saya masih optimis penegak hukum akan turun dan mengungkap semua ini menjadi terang benderang. Penegak hukum harus bisa membuktikan kasus Egy, Vina ini kecelakaan tunggal, pembunuhan atau pemerkosaan, harus jelas. Karena di podcastnya Pak Deddy, keterangan adek ya, dedek maksudnya, itu nyambung dengan semua saksi-saksi yang Pak Deddy hadirkan, baik di TKP maupun kesaksian-kesaksian dari 7 tersangka dan pihak-pihak yang terkait. Mari kita bersabar diri. Kita masih percaya, saya masih optimis, saya percaya bahwa kepolisian, penegak hukum, dari hakim dan jaksanya pun
akan bijak. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tidak semua penegak hukum atau polisi dan lain sebagainya itu salah dan buruk di mata masyarakat. Ya. Oknum, saya bicara oknum. Hanya oknum yang akan memperlakukan semua itu jadi buruk. Tidak semua polisi. Ya. Saya percaya ini akan ditangani dengan serius. Bebaskan yang tidak bersalah. Akui bahwa itu memang salah tangkap. Justru kalau kepolisian, penyidik, dan semua yang terkait di dalam masalah ini mau menerima kesalahan, justru kami pun merasa nyaman bahwa masih ada penegak hukum yang benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya. Salam hormat buat semua kepolisian dan penegak hukum. Salam hormat juga untuk Pak Dedi yang sudah berjuang mati-matian dengan ikhlas membuka tabir ini, membuka semua kebenaran seperti apa adanya. Buat tim Pak Dedi, Peradi, khususnya buat Bang Oto, saya bangga Bang, Abang bersatu di sini. Karena saya tahu kapasitas Abang adalah mengungkap kebenaran. Salam hormat dari saya. Ayo adu data dengan kita. Benar, adu data dengan kita. Silahkan kita adu data juga dengan jaksa hakim. Jaksa hakimnya juga yakin nggak pernah ditayang. Kalau memang ada seharusnya jangan di di akhir ya tulisannya, jangan tambahan. Kalau perlu jaksa di 2016 yang ini Saka, kemudian di 2017 hakim yang ini semua ditampilkan. Semua ditampilkan. Pernah nggak dari tayangan itu? Kita bisa nantangin itu lah. Nantangin jaksa hakimnya. Jaksa hakimnya kalau memang kan ini kan yang mengeluarkan jaksa ya, yang putusan kan hakimnya. Memang hakimnya di sini nih halaman terakhir. Iya. Di sini nih. Barang bukti tambahan di poin 24. Barang bukti tambahan berupa CD rekaman di sini, barang bukti tambahan, tapi kita tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sampai kita memberikan pledoi itu terakhir itu tidak ya. Sambil nunggu putusan juga tidak pernah dihadirkan itu sih catatan putusan ada tulisannya. Barangkali lupa. Tidak, meyakin banget kita demi Allah. Ya, seharusnya CCTV juga bisa menunjukkan. Itu CCTV juga kan tidak ada, bilangnya tidak ada ahli. Tidak ahlinya. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba di sini dituliskan ada CD rekamannya? Ya makanya kalau misalnya nggak percaya nih, jaksanya tanya di tahun 2016 ya yang meriksa. Iya benar. Kemudian di 2017 yang dewasa, ayo hakim jaksa tanya deh. Kita duduk bareng tanggal berapa catatannya? Kita kan sering setiap hari hadir terus sidang, yang pulangnya setiap hari malam terus. Jadi sebenarnya kalau mau kayak itu benar nggak, ini bener nggak di ini? Seharusnya dikasih dulu. Kalaupun ada dalam putusan, seharusnya tuh cari tahu dulu benar nggak? Kan yang paling nyaman itu adalah kliennya lah yang ditanyain oleh PH-nya itu. Sebelum nomor jangan sampai blunder sekarang. Jadi kan kesannya karena dalam video tersebut kan sudah jelas lah gitu kan bagaimana sikapnya si Jaya gitu kan, dan kami juga menunggu akan ada video-video lain untuk yang masalah foto mereka yang babak belur itu. Kalau memang bukan sama mereka, pasti mereka akan nyimpen lah video apa. Waduh, menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa video ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.